Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai memahami dan membuat penyusunan kurikulum pelatihan. Berikut adalah anggota dari kelompok 4, yaitu Fadisa Marcel dengan NIM 050, Fahri Hussein dengan NIM 144, saya sendiri Jihan Natasha dengan NIM 021, Mahdia Aldila dengan NIM 115, Mutiara Haraki dengan NIM 089, Rachel Clarifta dengan NIM 036, Reska Amalia dengan NIM 114, dan Yasmin Syifa dengan NIM 080. Baik, selanjutnya adalah pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu. Pelatihan ini dibentuk dari tim organisasi perusahaan yang akan mengadakan perbaikan atau peningkatan kinerja karyawannya melalui pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya merupakan pelatihan kurikulum disusun sebagai rencana pelatihan yang berisi materi apa saja yang harus ditempuh peserta didik yang dididik. Pelatihan kurikulum menjadi alat untuk memperbaiki kemampuan individu atau kelompok dengan harapan memperbaiki performance organisasi. Perbaikan-perbaikan itu dilakukan salah satunya dengan pelatihan keterampilan. Selanjutnya, saya Rahel Clariftarella dengan NIM 1801619036 ingin menjelaskan mengenai manfaat kegiatan. Yang dimana menurut Robinson 1988, manfaat dari kegiatan yaitu yang pertama, pelatihan sebagai alat untuk memperbaiki kemampuan individu atau kelompok dengan harapan untuk memperbaiki performance organisasi. Lalu keterampilan tertentu diajarkan agar para karyawan dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar yang diinginkan. Lalu pelatihan juga dapat memperbaiki sikap terhadap pekerjaan, pemimpin, dan karyawan. Lalu yang terakhir, memperbaiki standar keselamatan. Perkenalkan, saya Reska Amalia akan menjelaskan mengenai tujuan dan pembuatan kurikulum, yaitu mengukur sejauh mana ketercapaian peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. Setiap kurikulum wajib menetapkan tujuan pembelajaran mengenai hal yang ingin dicapai oleh peserta pelatihan atau lembaga pelatihannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi komponen kurikulum pelatihan. Terdapat 5 komponen dalam diklat berbasis kompetensi yang biasanya disingkat dengan ADI. Yang pertama ada Analyze Needs atau analisa kebutuhan, yaitu suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan yang nyata. Yang kedua ada desain kurikulum. Kurikulum dirancang agar alumni diklat memiliki kompetensi yang baik, keterampilan yang memadai, pengembangan moral yang terpuji, pembentukan karakter yang kuat, dan lain-lain. Kemudian ketiga, pengembangan materi. Ini sangat diperlukan karena bahan atau material ini mengandung substansi kemampuan yang akan dicapai serta memperlancar proses pembelajaran. Komponen yang keempat yaitu implement training atau pelaksanaan diklat. Pelaksanaan ini perlu direncanakan dan dikelola oleh pengelola dan penyelenggara yang kompeten untuk mencapai standar kompetensi pengelolanya, mengikuti Management of Training, dan penyelenggaranya mengikuti Training Officer Course. Kemudian komponen yang terakhir yaitu evaluasi. Perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu diklat. Pendekatan kurikulum pelatihan. Menurut Harsono, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktek. Kurikulum dikembangkan atas dasar hasil analisis kebutuhan pelatihan. Tujuan program atau kurikulum telah menggambarkan keseluruhan kemampuan yang hendak dipelajari peserta dan menggambarkan hasil akhir dari pembelajaran yang dilakukan. Menurut Herman Sofiandi, pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu dan memperoleh pengetahuan umum serta pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasi. Dengan demikian, pendekatan pelatihan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum
tentang proses pengembangan kurikulum. Nama saya Jihana Tasyamnah dengan NIM 021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 4 pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, yaitu pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis ini, kurikulum menerangkan pada bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang dikombinasi, ciri-ciri yang berhubungan dengan metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistem disiplin ilmu. Lalu, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan humanistik. Dalam pendekatan humanistik ini, peserta didik diajar untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Kurikulum ini melihat kegiatan sebagai sebuah manfaat untuk peserta di masa depan. Lalu, sesuai dengan prinsip yang dianut, kurikulum ini menekankan integritas, yaitu kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan tindakan. Baik, selanjutnya yang ketiga pendekatan dan konstruksi sosial, yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum dan konstruksi sosial harus memiliki 3 kriteria, yaitu nyata, pembentukan tindakan, dan harus mengajarkan nilai. Yang terakhir yang keempat, pendekatan berbasis kompetensi, seperti suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan, melakukan tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap perangkat kompetensi tertentu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat 5 komponen diklat berbasis kompetensi, yaitu analysis needs, desain kurikulum, develop material, implement training, dan terakhir ada evaluate training. Hal tersebut dapat membantu pelatihan berjalan sesuai tujuan. Pendekatan pelatihan pada kurikulum menunjuk titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.